Halo, selamat datang di channel Film Max. Channel ini akan mengulas tentang film-film keren pilihan. Yuk langsung saja simak ulasan film kali ini. Oh ya, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua sehat walafiat. Yuk langsung saja kita simak. Sahabat, suka dengan film genre aksi? Jangan khawatir karena film ini bakalan menjadi film action yang keren banget. Film ini tidak hanya memberikan sentuhan kisah yang menantang namun, juga misteri yang perlu untuk dipecahkan. The Equalizer 3, ini merupakan film terakhir dari trilogi The Equalizer. Meskipun begitu film ini tidak ada sambungan ceritanya dengan The Equalizer 1 dan 2. Untuk yang belum nonton film 1 dan 2-nya, masih tetap bisa mengerti alur cerita film ini. Kisah ini mengambil tempat di Sisilia, Italia. Bos mafia pulang, setelah mendapatkan panggilan darurat dari anggotanya di rumah. Dengan penasaran si bos mafia turun dari mobil dan meminta anaknya untuk menunggu di mobil. Kemudian bos mafia mengecek ke dalam rumah bersama anggotanya yang dari tadi menunggu di depan sambil gemetar. Seakan tidak percaya apa yang sedang dilihatnya, anak buahnya sudah dirujak oleh seseorang dengan kondisi yang tidak wajar. Dan benar saja, Robert si jagoan sudah menunggu di dalam sambil bersih-bersih tangannya yang berlumuran darah. Si bos mafia tidak mengenali siapa sosok di hadapannya tersebut, dan tidak tahu apa tujuan kedatangannya. Robert ternyata ingin mengambil sesuatu yang telah diambil oleh si bos mafia tersebut. Disinilah kehebatannya ditunjukkan, menceritakan apa yang akan terjadi sebentar lagi. Robert memberi waktu 9 detik, atau sesuatu akan terjadi. Dan benar saja, tanpa pikir panjang Robert melakukan keahliannya yaitu membunuh dengan brutal dan tak terhentikan. Si bos mafia pun tak luput dari kebrutalan Robert. Pada saat meninggalkan lokasi kejadian, dia sempat ditembak oleh anak si bos yang sedari tadi menunggu di dalam mobil. Rasa sakit yang tak tertahan membuat Robert pingsan di tengah perjalanan pulang. Untungnya dia ditemukan oleh polisi bernama Gio, yang kebetulan lewat di jalan itu. Polisi itu membawa Robert ke dokter keluarga, dan si dokter tahu apa yang sebetulnya terjadi. Namun dia meminta si polisi untuk membuat laporan jika Robert terluka karena terjatuh. Polisi itu pun mengiyakan apa yang diminta si dokter. Setelah beberapa hari terbaring di tempat tidur, Robert mulai pulih, dan merasa perlu mencari udara segar dengan berkeliling di kota kecil tersebut. Dia memperhatikan kota tersebut, tidak begitu besar, namun dipenuhi penduduk yang bahagia dan rukun satu sama lain. Dia pun singgah di kafe untuk membeli secangkir teh, dan mencoba mengakrabkan diri dengan pelayan di kafe tersebut. La bustina del tè. Mi dispiace, ma il tè è per le signore anziane e per gli inglesi. Sambil ngeteh, ternyata Robert menelpon CIA untuk meminta mereka mengecek kebun anggur di Sisilia, Italia. Tanpa mau menyebutkan siapa dirinya, hal ini membuat CIA penasaran. Mafia yang berada di kebun anggur, ternyata mitra dari mafia lain di kota tersebut yang bertugas sebagai tukang pala toko. Apabila tidak ada setoran yang diberikan, mereka akan diajar habis-habisan. Robert yang sedang melewati toko tersebut berhenti sejenak, dan menyadari ada sesuatu yang tidak beres di dalam. Mafia tersebut juga sebenarnya tidak mengenali siapa sosok yang sedang berdiri di depan, sehingga mengabaikannya dan langsung pergi.
Si mafia kecil menemui kakaknya untuk melaporkan jika pendapatan dari hasil memalak toko saat ini sedikit. Beberapa pebisnis tidak mampu menyetorkan apa yang dia minta. Bos mafia meminta adiknya untuk menghasilkan uang lebih banyak lagi dengan melakukan teror lebih kejam kepada warga. Seperti apa yang sekarang sedang dia lakukan. Sementara itu, CIA telah sampai di perkebunan anggur di Sisilia dan mulai memahami apa yang sebenarnya terjadi di sana. Collins. Phenethylene hydrochloride. Shit. How much in cash? Approximately 11 million US. Di sisi lain, toko ikan tadi yang belum bisa membayar uang pala ke mafia dibakar habis. Teror tidak berhenti sampai di situ saja. Polisi bernama Gio yang menolong Robert pun tidak luput dari teror. Anaknya diculik oleh mafia yang menelponnya. Signora Marta, avete visto Gabby? È venuto a prenderla uno dei vostri, poco fa. Mafia tersebut menyandra istri dan anak polisi. Hal ini terjadi karena aksinya menolong Robert tercium oleh geng mafia tersebut. Robert pun menanyakan ke dokter keluarga apa yang terjadi dengan Gio. He fell. What happens here? Kemudian dokter tersebut menceritakan apa yang terjadi di sini juga terjadi di banyak tempat. Mereka bagaikan kanker yang menggerogoti sendi kehidupan masyarakat. They're like cancer. And like cancer, no cure. Keesokan malam, si polisi Gio sedang makan malam dengan keluarganya di sebuah restoran. Tiba-tiba si brengsek mafia kecil datang menghampiri dan duduk di meja Gio. Sambil menoleh ke arah kiri, dia kaget. Ternyata ada Robert yang sedang mengawasi. Karena penasaran, si mafia menghampiri Robert dan bilang untuk jangan ikut campur apa yang terjadi di kota ini. Namun Robert dengan santainya bilang jika dia alergi dengan hal-hal buruk. Is that a time? No. Di sini Robert menunjukkan siapa dia. Emang dasar sepuh, dengan penuh perhitungan dan percaya diri, dia melumpuhkan si mafia kecil dengan menekan saraf mediannya. Dan hal itu pasti sangat menyakitkan. Tidak terima dengan perlakuan Robert, si mafia kecil meminta anggotanya untuk mengambil mobil dan merencanakan balas dendam kepada Robert. Ternyata balas dendam tersebut tidak berjalan lancar. Malahan si mafia kecil berhasil dibunuh Robert dan ditinggalkan begitu saja di jalanan. Polisi memeriksa TKP pembunuhan dan menemukan adanya narkoba di belakang mobil mafia itu. Bos polisi yang korup datang menemui bos mafia untuk menyampaikan duka atas kematian adiknya. Namun bos mafia sangat marah atas kejadian yang baru saja menimpa adiknya. Dia meminta bos polisi itu untuk mencari siapa pembunuh adiknya. Dia juga meledakkan mobil. Mafia itu mulai menimbulkan kekacauan di kota.
Dia mengumpulkan warga, dan membawa Dio si polisi baik, dan mengancam membunuhnya jika tidak ada yang mengaku siapa yang membunuh adiknya. Akhirnya Robert muncul dan mengaku jika dialah yang membunuh adiknya. Namun karena banyak warga yang merekam kejadian malam itu, bos mafia mengurungkan niatnya untuk membuat kerusuhan malam itu. Sesampainya di rumah, si bos mafia ini membuat rencana dengan para anggotanya, dan berencana akan membunuh Robert keesokan hari. Ma bruciate le poste a me! Rimane, Simone. Rimane! Seakan tidak mau kalah langkah, tanpa menunggu lama, malam itu Robert ternyata terlebih dahulu menyatroni kediaman bos mafia itu. Dimulai dari membunuh penjaga yang sedang berjaga di luar. Hingga penjaga yang di dalam rumah pun seakan tinggal menunggu giliran ajal datang. Rencana berjalan dengan mulus, Robert mematikan listrik rumah tersebut, dan menimbulkan kecemasan anggota mafia di dalam. Ma non c'è nessuno. Robert melancarkan aksinya dengan mengeliminasi penjaga di dalam rumah. Semua berjalan dengan rapi hingga eksekusi penjaga terakhir. Bos mafia yang sedang tidur nyenyak pun terbangun, ada tetesan air yang jatuh di kepalanya. Karena penasaran, dia terus mencari tahu air apakah itu. Setelah diperhatikan, ternyata itu adalah tetesan darah. Dan seketika dia melihat ke arah datangnya tetesan tersebut. Ternyata mayat anggotanya telah tergantung dan jatuh ke bawah dengan kaki terikat. Giliran dia dieksekusi oleh Robert, dengan cara memasukkan narkoba dalam jumlah yang banyak. Sehingga bos mafia mati overdosis. Selama proses overdosisnya, Robert terlihat puas dan menunggu sambil menonton mafia itu mati secara perlahan. Akhirnya kota kecil tersebut kembali damai dan harmonis. Warga merayakan kemenangan atas kejahatan yang terjadi selama ini. Robert sangat diterima oleh warga dan dianggap sebagai pahlawan karena telah menghilangkan kanker yang selama ini menggerogoti wilayah itu. Demikianlah alur cerita film The Equalizer 3, semoga dapat memberikan motivasi untuk maksimalkan potensi yang kita miliki, dan jangan lelah untuk terus berbuat baik, lawan kejahatan di sekitar kita. Terima kasih telah menonton video kali ini, dan tunggu video selanjutnya.